Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi matematika kelas 7 di bab bangun datar di bagian garis dan sudut. Ini materi matematikanya pada semester genap gitu ya. Nah, langsung saja pada kesempatan kali ini tujuan dari pembelajaran yang akan saya sampaikan yaitu yang pertama, memahami konsep dari titik, garis, sinar garis, dan ruas garis. Apakah yang dimaksud dari itu semua? Nah, yang kedua yaitu memahami cara menyatakan sudut. Nah, yang ketiga yaitu memahami cara menyatakan kedudukan dua garis yang saling tegak lurus dan sejajar. Oke, langsung saja. Yang pertama yaitu titik. Apakah titik itu? Titik adalah bagian terkecil dari objek geometri, hanya menentukan posisi tetapi tidak memiliki ukuran. Nah, di sini saya melampirkan contoh dari titik itu tersendiri. Ada 3, seperti pada gambar yang saya sampaikan, yang saya tampilkan ini ya. Di sini ada titik A, titik B, dan juga titik C. Dia tidak memiliki ukuran dan titik ini adalah bagian terkecil dari objek geometri gitu ya. Nah, yang kedua yaitu garis. Pasti tidak asing lagi buat kalian apa itu garis. Nah, garis adalah bentuk geometri yang memanjang lurus dan tidak ada akhirnya di kedua arahnya. Jadi garis ini panjangnya tak terhingga gitu ya. Untuk garis sendiri saya tampilkan di sebelahnya, itu adalah sebuah garis ya. Nah, yang kedua yaitu sinar garis. Apakah sinar garis ini? Sinar garis adalah garis yang dimulai dari satu titik dan memanjang ke satu arah. Nah, di situ saya menampilkan contoh dari sinar garis, yaitu dimulai dari titik A, kemudian memanjang ke titik B, dan dia memanjang tak terhingga gitu ya. Jadi itulah yang dinamakan dengan sinar garis. Berbeda dengan garis, kalau garis dia tidak ada awalannya gitu. Kalau sinar garis dia memiliki titik awal gitu. Nah, yang ketiga yaitu ruas garis. Ruas garis ini lebih kecil lagi daripada garis dan sinar garis. Maksudnya panjangnya itu bisa kita tentukan gitu. Nah, pengertian dari ruas garis sendiri yaitu garis yang memiliki titik di asal dan di akhir. Nah, maksudnya dia mulai dari titik A ke memanjang ke titik B dengan panjangnya misalkan di situ tertera G cm gitu ya. Nah, untuk selanjutnya kita membahas tentang kedudukan dua garis. Nah, kedudukan dua garis ini yang pertama yaitu garis yang saling sejajar. Di situ ada dua buah ruas garis. Yang pertama ruas garis AB dan ruas garis CD. Dia dua ruas garis ini memiliki panjang yang sama dan dia memiliki kedudukan yang saling sejajar gitu ya. Maksudnya ketika dua ruas garis ini diperpanjang, maka dua ruas garis ini akan selalu berjalan beriringan. Dia tidak akan menemukan titik temu gitu. Berbeda dengan garis yang saling berpotongan. Garis yang saling berpotongan ini dia akan memiliki titik temu. Kalau di gambar di situ ada ruas garis AB dan garis CD, dia memiliki titik temu berada di titik F gitu ya. Nah, yang terakhir yaitu garis yang saling berimpit. Maksudnya di sini ada dua ruas garis yang memiliki ukuran yang sama dan panjang yang sama gitu. Di situ ruas garis yang pertama yaitu ruas garis AB ya, dengan panjangnya yaitu H cm. Kemudian di situ juga ada ruas garis CD yang mana dia bertumpang tindih.
Maksudnya seperti itu. Jadi terlihat seperti hanya ada satu garis, tetapi sebenarnya itu ada dua ruas garis. Begitu. Oke, sampai sini mulai dari titik, lalu kita membahas tentang garis, dan sekarang kita membahas tentang kedudukan dua garis. Jika ada yang ditanyakan, boleh kalian sampaikan. Nah, di sini saya akan memberikan contoh soalnya biar kalian lebih paham lagi ya. Nah, di sini contohnya pada gambar di samping, tariklah beberapa garis yang melewati titik A. Kemudian, buatlah garis yang melalui titik A dan B. Jadi kita disuruh yang pertama itu membuat sebuah garis, sembarang garis gitu ya. Tetapi dengan syaratnya harus melewati titik A gitu. Hanya melewati titik A saja. Oke. Nah, yang kedua, nanti kita juga disuruh membuat suatu garis bebas gitu ya. Panjangnya tidak ditentukan di sini, tetapi di sini ada persyaratannya, yaitu harus melalui titik A dan titik B. Oke, coba untuk yang pertama melalui titik A gitu ya. Nah, seperti ini. Jadi kita bisa membuat ruas garis yang sebanyak-banyaknya gitu ya. Oke, di sini saya hanya membuat 3 ruas garis saja yang melalui titik A. Nah, sekarang kita akan membuat garis yang melalui titik A dan titik B. Oke, coba perhatikan. Nah, seperti itu. Ini adalah garis yang melalui titik A dan titik B. Oke, next kita akan membahas tentang sudut. Sudut sendiri pengertiannya yaitu daerah yang terbentuk oleh dua ruas garis yang saling berpotongan pada titik pangkal yang sama gitu. Sebenarnya pada gambar yang saya tampilkan ini ada dua buah ruas garis, yaitu ruas garis AB ya dan ruas garis AC. Dan dia berpotongan di titik A gitu ya. Oke. Nah, di sini yang dinamakan dengan sudut yaitu di titik A di sini yang saya lingkari ini. Nah, pemberian namanya yaitu boleh kita menyebutkan dengan sudut A. Untuk lambang dari sudut sendiri seperti ini, sudut A atau sudut BAC. Jadi BAC ya. Jadi A-nya berada di tengah-tengah, atau kita boleh membaliknya, yaitu dengan cara sudut CAB. Itu sama aja. Jadi boleh dengan pemberian nama sudut A atau sudut BAC ataupun juga dengan sudut CAB gitu. Nah, di sini oke, coba perhatikan AB, ruas garis AB dan ruas AC di sini sebagai kaki sudut. Sedangkan di sini titik A adalah sebagai titik sudut gitu ya. Oke. Nah, ini yang saya lingkari ini adalah besaran dari sudut atau daerah sudutnya gitu ya. Sudut A. Oke. Next contohnya. Tentukan sudut ADC dari gambar berikut ini. Oke, coba perhatikan di sini ada sebuah garis AB ya dan juga ada garis CD. Dan di sini juga diketahui bahwa sudut CDB di sini adalah 140 derajat. Oke, kita mengingat kembali bahwa besar dari sudut yang berlurus yaitu 180 derajat. Nah, dari gambar ini yang ditanyakan adalah besaran dari sudut ADC. Jadi yang sebelah sini. Oke, caranya yaitu karena besaran sudut yang berlurus itu adalah 180 derajat atau sudut lurus itu adalah 180 derajat, maka kita kurangi dengan sudut yang diketahui yaitu CDB sebesar 140 derajat, maka totalnya adalah 40 derajat.
hasilnya gitu ya. Jadi sudut ADC di sini adalah besarnya 40 derajat gitu. Oke, terima kasih sampai sini dulu. Jika kalian ada pertanyaan boleh disampaikan. Oke, akhirul kalam bila taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.